Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, sosok manusia yang mendapat gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi masih menjadi misteri bagi banyak orang. Dan banyak sekali kaum muslimin yang terus-menerus menunggu dan menantikan kedatangannya. Karena sosoknya yang sangat rahasia, sehingga banyak juga kelompok atau individu yang merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Baru memiliki ilmu kesaktian gaib, mereka langsung merasa dan mengaku bahwa dirinya lah Imam Mahdi yang dimaksudkan oleh banyak orang. Padahal sudah jelas bahwa sosok manusia yang akan mendapatkan gelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah manusia yang berjiwa kerasulan, dan jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jika berbicara tentang kesaktian gaib, tentu saja beliau adalah manusia pilihan Allah yang memiliki ilmu dan kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatan manusia pilihan Allah tersebut. Banyak yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi karena mereka merasa bahwa dirinya sudah memiliki ilmu kesaktian yang begitu tinggi. Jika hanya memiliki ilmu kesaktian saja, tanpa mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun tanpa mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya, dan tidak jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, tentu saja mereka bukanlah manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia yang muncul dari agama Islam tulen. Karena seorang manusia yang akan menjadi Imam Mahdi adalah seseorang yang datang dari keturunan Rasulullah. Yang dimaksudkan keturunan dari Rasulullah bukan berarti harus dipilih oleh manusia berdasarkan karena mereka dari zuriat Nabi. Akan tetapi secara hakikatnya, bagi siapa saja yang mampu memasuki baitulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada yang mengatakan bahwa sosok Imam Mahdi adalah manusia yang tidak tahu apa-apa dan hidupnya lontang-lantung. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sosok Imam Mahdi adalah sosok manusia yang tidak pernah belajar agama, apalagi mengurus tentang agama, tidak pernah belajar dan tidak pernah mengajarkan orang lain. Bagi yang berpendapat seperti tadi, sini lebih mendekat lagi biar kami jelaskan sebaik-baiknya. Yang harus kalian pahami bahwa zaman sekarang ini bukanlah seperti pada zaman Nabi dan Rasul terdahulu, yang dimana kehidupan dulu tidak seperti pada zaman sekarang ini. Karena pada zaman dulu, orang-orang pilihan yang akan menjadi sebagai Nabi dan Rasul itu pun muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia yang minim pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada zaman sekarang ini, manusia sudah banyak yang paham tentang agama Islam dan paham tentang Sang Pencipta alam semesta ini. Memang sosok manusia yang akan menjadi sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tentu saja akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti beliau tidak tahu apa-apa dalam kehidupannya, dan tentu saja dari kecilnya beliau pasti diajarkan oleh orang tuanya untuk beribadah kepada Allah, dan tentu saja akan diajari oleh orang tuanya untuk mengenal siapa yang sudah menciptakan langit dan bumi ini. Karena tidak mungkin alam semesta ini bisa terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan.
Jika tidak mengajarkan kepada orang lain tentang apa yang sudah menjadi tugas dan amanahnya yang telah ditanggungnya, bagaimana mungkin beliau bisa menjalankan dan menyelesaikan tugas dan amanahnya itu tanpa mengajarkan dan tanpa menyampaikan kepada orang lain? Setiap kekasih pilihan Allah, mulai dari zaman Nabi Adam hingga sampai zaman Nabi Muhammad SAW, tentu saja para utusan Allah itu pasti akan mengajarkan dan menyampaikan kepada para pengikutnya tentang tugasnya sebagai khalifah Allah yang menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Begitupun dengan kemunculan para kekasih utusan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah pada zaman sekarang ini. Tentu saja setiap zamannya, kehadiran kekasih utusan Allah yang bertindak sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini pasti belajar tentang agama Allah dan pasti akan mengajarkan juga kepada para pengikutnya ataupun kepada orang-orang yang meyakininya. Setiap manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti di dalam dirinya terdapat Nur Muhammad ataupun nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya yang bersarang di dalam dadanya. Setelah tidak ada lagi nabi dan rasul, maka muncullah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mewarisi lagi Nur Muhammad tersebut. Dinamakan pewaris dan penerus Rasulullah karena para manusia utusan itu mewarisi lagi ruh atau jiwa yang tunggal tersebut yang pernah berada di dalam dadanya Rasulullah Muhammad SAW. Jika mewarisi Nur Muhammad ataupun ruh ataupun jiwa yang tunggal di dalam dirinya, maka seorang manusia pilihan tersebut pasti akan memiliki jiwa kerasulan. Dan setiap manusia yang pernah menjadi pewaris Nur Muhammad di dalam dirinya, maka jadilah manusia-manusia pilihan itu sebagai wasilah atau silsilah penyambung Rasulullah. Maka dari itu, kita tidak boleh asal-asalan merasa atau mengaku diri sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Jangan karena sudah merasa diri paling sakti, langsung mengaku diri sebagai manusia utusan Allah. Di dunia ini, banyak manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kelebihan. Bukan berarti langsung merasa dan mengaku diri sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Sosok seorang manusia yang benar-benar pantas menjadi sang khalifah ataupun Imam Mahdi hanyalah satu orang saja, yaitu sosok manusia yang di dalam dirinya mewarisi Nur Muhammad ataupun mewarisi nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Hakikat Nur Muhammad adalah ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji. Dan seseorang itu pasti jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jika sudah mewarisi ruh atau jiwa yang tunggal tersebut, maka seseorang pilihan itu akan memiliki jiwa kerasulan di dalam dirinya, dan tentu saja dia akan menjadi penyambung Rasulullah. Jika Nur Muhammad sudah bersarang di dalam dadanya, tentu saja dia akan menjadi kekasih pilihan Allah yang akan bertindak sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini dan bertugas untuk menjadi sebagai pemimpin semua makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Dan kami seringkali mengatakan bahwa sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak akan pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang. Sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok yang sangat rahasia, karena pada diri kekasihnya itu terdapat penjohiran Allah yang sesungguhnya. Jadi yang bisa mengetahui dan berjumpa dengan kekasihnya itu hanyalah orang-orang pilihan Allah, yaitu orang-orang yang sudah diridhoi dan yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak akan tersiar kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Walaupun yang asli muncul dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, belum tentu semua orang bisa menerimanya dan bisa mempercayainya. Jika beliau muncul, jangankan orang-orang kafir, bahkan sebagian dari orang Islam yang tidak mempercayainya bisa jadi akan berusaha juga untuk menyerangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan keberadaannya selain untuk menghindari perselisihan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, agar orang-orang terhindar dari perbuatan syirik. Apalagi orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini, jangankan melihat kesaktian ataupun kekuatan seorang Imam Mahdi, baru melihat kesaktian ataupun kelebihan orang biasa sudah dipuji dan dipuja seperti dewa. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.